Leluhurmu memang bukan orang sembarangan. Terbukti dengan sumpahnya, semuanya akan hancur seketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini ya, aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian, tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman. Leluhurmu memang bukan orang sembarangan. Terbukti dengan sumpahnya, semuanya akan hancur seketika. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Aku punya justice di sini teman-teman. Justice muncul, hadir sebagai energi pembuka, dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan kamu terlebih dahulu. Jadi memang dari kartu pertama ini cukup menggambarkan bahwasanya kamu adalah orang-orang terpilih. Ya, orang-orang terpilih dari leluhurmu, teman-teman. Yang dimana ketika berbicara terkait dengan orang-orang terpilih, berarti kamu orang yang sangat hebat. Hebat dalam arti, ya bukan berarti dalam hal-hal yang sifatnya spiritual juga. Ya, hebat dalam arti mampu menghadapi sebuah masalah dengan cukup baik, ya, dengan cukup sabar, dan mampu untuk tetap bertahan, ya memang mampu untuk tetap bertahan. Dan bahkan hingga detik ini ketika kamu kemarin mungkin begitu banyak ujian dan masalahnya, itu sudah cukup membuktikan bahwasanya kamu bukan orang sembarangan. Kamu mampu untuk melewati segala sesuatunya dengan baik. Ya. Dan apalagi ketika kamu memang sebagai orang pilihan, ya, dari leluhur kamu, teman-teman. Ketika kamu menyadari bahwasanya kamu bukan orang sembarangan, dan ketika kamu menyadari bahwasanya leluhur kamu juga bukan orang sembarangan, di sini kamu akan mengerti bahwasanya, ya, apa yang mungkin selama ini terjadi di dalam kehidupan kamu itu adalah bagian, ya, salah satu bagian ujian, teman-teman, ya. Ketika ingin mendapatkan sesuatu hal yang memang harus penuh dengan perjuangan lah, pada ininya seperti itu memang. Ya. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya ini, ada Nine of Wands. Terutama terhadap orang-orang yang memang selama ini kalau aku katakan ya, selalu mengusik, ya. Kalau dikatakan banyak yang mencoba untuk menghancurkan kehidupan kamu, banyak yang membenci, iri dan dengki terhadap kehidupan kamu, ya banyak. Tanpa kamu sadari ataupun memang kamu sudah menyadari tentang hal tersebut. Tetapi memang yang jelas selama ini permasalahan yang kamu hadapi ini, ya, selain memang dari beberapa dari internal kamu, teman-teman, permasalahannya yaitu tentang keyakinan diri, tentang kesabaran, yaitu juga meliputi ya. Dan kemudian juga dari orang-orang yang memang selama ini selalu membuat sebuah masalah-masalah, ya, ibaratkan menutup jalan kerezekian kamu, ya. Kebanyakan sih seperti itu. Jadi melihat tentang bagaimana sebuah perlakuan buruk yang selalu dilakukan oleh orang-orang terdekat kamu ataupun orang-orang yang berada di sekeliling kamu, teman-teman, ini cukup menimbulkan, ya, sebuah energi yang dimana sebuah energi ini tentu, ya, berharap agar apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang tersebut menerima ganjarannya ataupun menerima karmanya. Nah, jadi ketika kamu terlalu sering disakiti oleh orang lain, ya, tentu dong ketika kamu sudah terlahir
sebagai orang pilihan dari leluhur kamu, teman-teman, ya jelas leluhur kamu tidak akan pernah tinggal diam di sini. Leluhur kamu tidak akan pernah terima ketika kamu disakiti, ketika kamu dijolimi. Dan ini sesuatu hal yang benar sebenarnya akan kamu lihat dengan mata kepala kamu sendiri ketika ya leluhur kamu sudah bersumpah bahwasanya akan membuat sebuah perhitungan, akan membuat sebuah pembalasan terhadap orang-orang yang sudah menyakiti kehidupan kamu selama ini. Dari kartu kedua ini juga cukup menggambarkan sebenarnya tentang bagaimana orang-orang yang menyakiti kamu, teman-teman, akan menuai karmanya. Dan kemudian ada jajaman. Ditambah lagi adanya sebuah bentuk manifestasi atas doa-doa kamu, harapan kamu dan keinginan kamu. Wajar nggak sih ketika seseorang itu disakiti dan berharap hal yang buruk terhadap orang yang menyakiti? Aku rasa sesuatu hal yang wajar dan itu sesuatu hal yang mungkin spontanitas. Meskipun pada akhirnya akan sabar, ya, meskipun pada akhirnya akan ikhlas untuk menghadapi segala sesuatunya. Ya, tetapi secara manusiawi itu sesuatu hal yang wajar, teman-teman. Dan di sini kamu akan melihatnya gitu. Ya, melihat bahwasanya memang sumpah, oke, dari leluhur kamu. Ini sudah cukup membuktikan bahwasanya memang leluhur kamu bukan orang sembarangan. Karena setiap ucapan yang dia ucapkan, yaitu langsung terjadi dan termasuk sebenarnya ucapan dari kamu, teman-teman. Ya kenapa? Ya karena itu tadi, ya ibaratkan kamu dengan leluhur kamu sudah menyatu. Jadi ketika kamu dengan leluhur kamu sudah menyatu, maka kun fayakun di sini. Apa yang kamu ucapkan, apa yang leluhur kamu ucapkan pasti akan menjadi sebuah kenyataan. Dan kemudian aku punya the world. Nah, jadi memang dari kartu ke 5 ini teman-teman cukup dan sangat menggambarkan kok tentang bagaimana kamu selalu terproteksi sebenarnya. Kamu selalu dikelilingi lah. Kalaupun belum terproteksi, tetapi kamu selalu dikelilingi oleh para leluhur kamu. Mungkin juga oleh pendamping, hodang pendamping ya. Berbicara masalah spiritual. Jadi seperti itu. Ya. Dan terbuktinya ucapan kamu, teman-teman, bahwasanya tentang orang-orang yang selama ini mungkin sudah berbuat jahat terhadap kehidupan kamu, ya kamu akan melihat sebuah kehancuran gitu sih. Ya itu tadi, ketika kamu bersumpah atau leluhur kamu bersumpah akan menghancurkan ya musuh-musuh kamu mungkin seperti itu, ya mereka pasti bakal hancur satu demi satu ya. Dan kemudian aku punya Queen of Cups. Nah, jadi melihat tentang bagaimana perjalanan ataupun proses kehidupan kamu itu sendiri yang memang penuh dengan tantangan dan ujian yang sangat begitu berat, teman-teman. Aku yakin kamu akan bahagia. Pada akhirnya kamu akan merasakan sebuah kondisi kehidupan yang lebih baik, ya. Ya memang sih pada intinya harus sabar, teman-teman, menghadapi sebuah ujian yang Tuhan berikan. Ya ibaratkan itu adalah sebuah ujian juga meskipun memang datangnya dari orang lain, ya. Oke, dan kemudian pada kartu yang ketujuh aku punya Four of Cups ataupun 4 cangkir. 4 cangkir ini kartu yang menggambarkan bahwasanya ya kalau dikatakan memang selama ini kamu sulit mencapai kebahagiaan ya seperti itulah ya teman-teman. Kamu sulit banget untuk meraih apa yang mungkin menjadi impian ya harapan terbesar kamu. Namun yang namanya proses memang tidak mudah. Tetapi ketika proses itu sudah benar-benar kamu lakukan dengan ikhlas dan sabar ya teman-teman, maka sebenarnya pasti segala sesuatunya akan berending dengan hal-hal yang cukup baik. Kenapa? Karena memang kembali lagi terhadap kartu pertama, ada sebuah keadilan untuk kamu. Bakal ada keadilan untuk kamu, berarti kan memang bakal ada sebuah ending yang membahagiakan. Ya, dan termasuk dari ucapan leluhur kamu yang akan mungkin membuat sebuah kehancuran terhadap seseorang yang selama ini sudah jahat terhadap kamu. Oke, mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini teman-teman. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.